Ini aku mau coba buat run yang besarin bola dulu. Kita coba, kita duplikat bisa nggak ya? Bisa sih. Tak duplikat aja. Tak duplikat. Satu. Coba. Ini berarti apa? Pakai ini. Enggak deh. Itu kemungkinan trouble-nya ada di ball-nya sih. Size ball-nya. Jadi collision-nya ketutup. Kemungkinan loh ya. Iya, ini tak coba dulu. Ketika overlap, berarti kita ambil ball-nya. Ambil bola, berarti tadi kan set nih. Set word scale 3D. Scale misal tadi 5 ya. Ini 5. Kita gini dulu. Wait, wait. 2 ya. Lah lah lah. Lah, lah. Oh ya, belum destroy, destroy. Destroy aktor. Bisa lah. Bisa. Punya aku kok bisa? Kamu di sini bolnya pakai yang apa? Static mesh apa itu? Apa spear? Ini yang tak kasih situ kan gini aja bisa punya aku. Misal punyamu coba ganti 2. Skillnya 2 aja. Iya, nggak mau hancur. Kalau itu nggak usah pakai rune dulu, hancur nggak? Misal rune-nya dihilangin dulu, di hit sama bola standarnya hilang nggak? Nggak stabil gimana? Oh ini, jadi waktu di ball ini di lock.
posisinya Z-nya, Z sama rotasinya di lock semua. Udah off. Ini false. Ini kalau nggak di lock Z-nya itu kadang naik turun. Coba mungkin ketinggian posisi bolanya kali. Nih keting udah 10. Oh ini 10. Ini 10 gitu. Impulsnya coba dicek. Harusnya itu udah stabil. Yes, bu, udah. Ini udah dikasih fisik material belum? Temboknya. Ya, fisik material yang ini. Kita buat material nih. Udah. Dia tetap lompat-lompat keluar gitu bolanya. Coba lihat. Simulate. Ini nggak usah ini. Ini nggak usah. Mungkin setup apanya ya? Ini udah sama persis kayak gini. Dampingnya kosong. Ini punyaku stabil soalnya. Naik, naik, naik gitu. Ya, mendel gimana? Posisi ininya gimana? Wordnya. Dia benar. Iya, ini, ini, ini memang harus dicentang sih. Kalau nggak dicentang nanti apa ya? Apa ya? Nggak stabil malahan. Kalau kalau nggak dicentang nggak stabil. Ya, oleng-oleng. Ini sebelum tak centang tadi. Nih, kayak gerakannya tuh, gerakannya nggak enak banget. Nah, oleng-oleng dia. Nah, nggak cinta centang. Masih itu, masih suka keluar arena bolanya.
Coba ditinggi apa ininya, kalau ditinggiin temboknya. Udah tinggi. Anu, nanti nanti di akhir anu tak lihat lagi coba kenapanya. Ini maksudnya biar ke materi dulu gitu gimana? Tak lanjut. Berarti ini yang ukuran bola gini aja udah jadi. Terus tadi bisa buat custom event di sini untuk ngebalikin set timer. Belum dapat set timer di antaranya nih ya, berarti ya kamu tadi set timer atau sesudah ini juga bisa, sama aja sih. Di sini untuk run habis ini aja. Aku di sini mau bahas soal game mode sih. Aku mau ngerapiin dulu. Jadi di sini aku ada game mode, cuman dia masih kosong kan. Di sini ini tak open. Nah, aku mau apa ya? Lebih ke manage projectnya kita. Dan di sini kan kita buat project sekalian ngerti fungsi-fungsi apa itu game mode. Nah, wordnya hilang. Bentar. Word setting. Nah, fungsi dari game mode, dari game state, player state. Cuman di project ini aku cuman pakai game mode, aku nggak pakai HUD, nggak pakai player state, aku cuman pakai game mode aja buat pengenalan ya sekilas lah. Nah, jadi di game mode ini soalnya dari kemarin kan aku mau buat UI nggak apa ya, kayak terkendala sih, terkendala untuk variabelnya. Aku masih maju mundur karena aku mikir, ah, kapan ya waktunya buat game mode, buat game state. Nah, ini waktunya. Di sini apa itu game mode? Jadi game mode itu dia bakal dieksekut pertama kali sebelum sebelum kita ngeksekut karakter, pawn, dan aktor-aktor lain. Pertama kali yang dieksekut yaitu game mode setelah level itu dibuka. Jadi di sini aku mau buat biar manage-nya enak. Untuk karakter berarti pedal pawn kita ini. Nah, di sini kita semua taruh di sini semua. Ini sebetulnya enggak, kalau di major game kita struktur lah. Ada yang di game mode, ada yang di ini game state, ada yang di HUD. Nah, ini sementara untuk yang HUD game state tak alihkan ke game mode. Nah, jadi pertama kita buka level, apa yang kita butuh, apa yang kita mau eksekusi, kita buat sequence aja di sini. Yang pertama kita pengen eksekusi, kita pengen buat UI nya, berarti kita create widget. Sebenarnya kita mindahin aja sih, ini mindahin yang ada di sini ke game mode daripada kita numpuk di sini aja. Aku pengen pedal pawn ini ya khusus dia untuk pawnnya aja, atau untuk karakternya aja. Jadi rule semua ada di game mode, rule sebuah game, peraturan sebuah game. Jadi di sini aku mau construct dulu di sini. Yang ini mau tak pindah game HUD. Sebelum aku add to viewport, aku membuat variabel di sini, tak promote variabelnya di sini UI game mode, game HUD. Setelah itu kita add to viewport. Nah, berarti ini udah kita buat, kita nggak perlu lagi di sini, kita delete. Oke, untuk yang pertama kita udah buat HUD nya.
kedua, setelah eksekusi ini, dan aku mau load stream levelnya nih, karena kita untuk pertama kan kita mau yang stage 1, aku mau load. Nah, loadnya itu di game mode ini, kita load stream level by name. Nah, di sini untuk level name-nya aku kan masih manual di sini. Ini sebetulnya nanti ada hubungannya dengan save game. Save game itu kita bisa buat di sini save instance kayaknya, kalau di namanya. Nah, ini ya instance, cuman aku nggak mau buat sekarang. Jadi di sini tak tak kasih apa ya, simbolik dulu aja. Nanti kita narik ini tuh dari save game tadi, save instant. Di sini aku mau pakai simbolik dulu aja. Ini tak kasih name ya, array stage. Nah, di sini aku mau get copy, indeksnya apa aku buat stage yang sekarang ini single current stage. Ini masuk ke sini. Untuk arraynya kita buat 0 none. Ini stage 1, ini stage 2. Karena kita belum pakai save game, kita sementara pakai ini dulu. Untuk ininya tak buat default 1 biar dia ambil yang stage 1. Stage 1 itu ini udah kita make visible after load, kita centang. Ini berarti kita udah ke ini, enggak usah dulu aja. Untuk load stream levelnya berarti kita udah buat di game mode, ini kita delete aja. Setelah itu kita coba ya udah mau load apa belum ya. Udah mau load, misal ini kita kan pun udah mau load, berarti dia sekarang aku mau buat untuk rule-nya, rule untuk cek level nanti. Oh, rule score. Jadi di hoodnya kita di sini masih, wow, kenapa masih skip, wait. Nah, di sini kita masih buat ini. Nah, ini aku mau buat kayak live apa ya, nyawa skor dan perhitungan breaknya. Jadi di sini ini break remaining aja, break remaining. Nah, biar biar lebih rapi, di sini aku mau pakai sizebox tak masukin ke sini. Sizeboxnya ada di mana, kita anchor ke atas kanan posisi 0, ininya 1. Oke, udah. Size nya aku mau 400, iya 400 gak apa-apa, 400 dan 300. Ups. Ini tak singkirin dulu aja. Singkirin dulu biar enak. Nah, di dalam sizebox ini aku membuat panel vertical box nih,
vertical box, ya benar, vertical box. Nah, di dalam vertical box ini aku mau kasih horizontal box 3 biji karena aku mau pakai ini skor dan nyawa 3 biji. Nah, di masing sebelum aku masukin variabel atau teksnya, aku mau set ini ke fill dulu biar sama rata. Oke, ini udah sama rata. Sekarang aku masukin apa ya, paling atas skor dulu aja, skor teks mana, teks ke horizontal box yang atas. Ada 2 teks, yang satu ini skor skor kita fill, yang ini sama, berarti skornya misal ini biar lebih enak, ini tak buat vertikal center. Terus yang horizontal box kedua ini tak isi sama nyawa, tak isi 2 lagi, ini left fill, yang ini nyawanya berapa bisa. Oke, udah. Yang terakhir baru ini blok remainingnya sini sama ini mungkin belum rapi, habis ini tak rapiin. Oke, ini masih numpuk-numpuk, paddingnya berarti perlu tak set. Paddingnya ini mungkin, oh bukan paddingnya ini, berarti paddingnya yang ini 200 ya. Ini kita samakan biar enak dilihat. Bukan sini, biar enak dilihatnya. Oke, ini kita udah buat. Nah, di sini kita waktu kemarin yang break remaining kita kan ambilnya dari mana kemarin nih, kita kasih nama functionnya, kita ambilnya dari pound. Nah, di sini aku mau ganti, kita ambilnya dari game mode bukan dari pound, biar manage-nya kayak orang-orang pro gitu. Kalian mana ya perhitungan breakdownnya? Oh, ini breakdown nih. Kemarin ini untuk perhitungan breakdownnya, berarti aku di sini perlu buat breakdown. Buat breakdownnya gimana? Oh, nanti aku buat custom event dulu. Kita buat rule untuk breakdown. Kita get store of class, kelasnya apa, kelasnya break, kita ambil yangnya. Kemarin kita buat variabel di sini, berarti di sini kita perlu variabel breakdown. Kita set di sini. Oke, ini kita udah buat. Sekarang kita tinggal ambil di sini. Jadi di sini kita bukan cache to poundnya, tapi di sini kita cache to pay game mode.
sebetulnya lebih enak cash ke game mode daripada ke pawn, karena pawn tiap ganti level dia bakal reset. Di sini get game mode, ini kita ambil get pawnnya. Oke, ini udah, berarti yang di sini kita delete yang di pedal pawnnya, bricknya ini juga, ini functionnya kita delete, kita nggak perlu break on yang ini. Oke, ini masih itu tak delete juga. Berarti di bikin play sini kita perlu membuat satu lagi sekuennya, yaitu kita perlu menghitung break awalnya yang ada di word sini. Di sini break count. Nah, break count ini larinya ke sini. Udah sama aja. Kita tes. Kok belum masuk? Wait. Break remainingnya kenapa enggak mau masuk? Kita udah bener game mode, break count, get all actor. Kita coba print di sini, bisa nggak ya? Kita cek. Waktu game mulai kita ini kok kosong ya? Apa karena stage 1 dia? Apa karena ini stream ya, jadi nggak kedetek ya? Kemarin pun di sini juga nggak kelihatan sih waktu kita ganti metodenya ke stream level. Bentar. Tor aktor kelas bener udah. Kita coba gini, ini kita coba aja dulu di tag. Jadi di break ini mana aktor breaknya, ini kita coba kasih tag di sini. Tag ini kita coba kasih nama masih 0 ya. Aku coba kasih ini ke persisten, coba
dia mau, oh karena dia ada di stream level, ini mau kehitung, tapi ketika dia di stream level dia nggak kehitung. Aku perlu cari tahu kenapanya dulu, karena ini nggak ke apa ya namanya ya, kalau aku ngasih aktornya di persisten dia mau kehitung, mau kedetek, tapi ketika aku masukinnya ke ini, ke sub levelnya, dia nggak mau. Mungkin aku perlu parameter tambahan untuk memperjelas ini, nanti nyusul biar kita nggak boros waktu nguliknya. Untuk sementara breakdownnya tak buat seperti ini dulu, terus sekarang aku buat skornya. Skor di sini aku mau perhitungan ini breakdown, rule breakdownnya. Sekarang aku mau buat custom event lagi untuk skor. Ini tak kasih nama update skor. Di sini aku perlu variabel lagi, variabel skor. Ini aku mau coba nampilin skor di game HUD-nya dulu. Di sini tak get tanda bisa perhitungan dulu. Skor sampelnya 1 2 3. Untuk skor yang sini, yang angkanya tak grid binding, atau aku tak buat function di sini juga sama aja, function skor. Kita compile, di sini kita masukin, oh nggak keluar ya, ada return ya apa ya, mau keluar ya, dapat binding aja lah. Teks udah benar harusnya, nggak mau, kita buat manual aja, harusnya mau keluar di sini. Ini tak buat ini skor. Jadi sini tadi kita copy aja lah, kita ambil skornya, get score. Udah oke. Berarti di sini kita udah ngeprint skornya 1 2 3 udah benar. Berarti kita di sini tinggal perhitungan di game mode-nya, kita buat rule-nya skor itu seperti apa. Di sini aku butuh satu inputan, yaitu inputan poin atau skor, sama aja integer. Nah, update skor itu ketika apa? Ketika bola itu menghancurkan bricknya, ketika bola ngancurin bricknya. Di sini mana brick. Nah, setelah destroy ini oh ini buat cek level, tak lepas dulu aja untuk cek levelnya. Nah, setelah destroy aktor sini kita akan ngitung skornya. Berarti aku perlu, tak kasih dulu, aku perlu buat variabel baru di sini, yaitu variabel point.
Nah, di break ini setiap ngancurin breaknya punya poin 50. Jadi ketika breaknya hancur, aku ngirim poin ke game mode buat nanti dihitung di sini. Nah, berarti di sini kita kasih p game mode, get game mode. Terus aku mau ambil nih update score. Untuk poinnya kita masukkan poin dari break itu. Setiap break punya poin 50. Nah, kita hitung di sini. Di skornya itu penambahan dari poin yang break udah hancurin. Berarti di sini kita tambah dan hasilnya kita set ke skor yang baru. Kita coba. Oke, udah mau nambah 173 223. Oke, di sini kita udah buat rule untuk skornya. Sekarang aku mau buat rule untuk live-nya. Untuk live skor udah, break nanti nyusul. Sekarang live itu hubungannya ketika dia mati, live-nya ngurang. Nah, sebelum aku mau bahas soal live, ini agak loncat-loncat nih. Aku mau benerin soal ball dan pedal. Di sini aku nggak mau bolnya dia sudah terpasang. Aku mau bolnya dia nge-spawn. Ini tak delete. Aku nggak mau dia terpasang di sini. Aku mau dia nge-spawn. Dan untuk pedalnya, terkadang kan nge-spawn pedal di sini, kadang di sini, kadang di sini. Itu karena kita nggak ada player start. Kemarin kita hapus player startnya, jadi ada beberapa bug. Kadang pedalnya ini nge-spawn di sini, kadang di atas. Nah, di sini aku mau nge-spawn dia di player start. Kita delete aja. Kita cari di place actor, player start. Nih, ini kemarin kita hapus kan untuk mempermudah. Kemarin 0 20. Kita play, dia udah mau nge-spawn. Kenapa gini, di sini kok kenapa udah otomatis ini pedalnya nge-spawn di player start? Karena kita udah masukin default pawn kelasnya, yaitu pedal pawn. Jadi yang kita taruh di sini otomatis dia start di sini. Tuh. Jadi sekarang aku tinggal buat spawn ballnya. Spawn ballnya berarti ketika berarti di sini, game mode nyuruh player untuk spawn ball gitu ramuannya. Nah, di sini aku perlu tambahan satu komponen nih. Satu komponen buat nentuin dia spawn di sini gitu biar enak. Di sini aku butuh arrow. Nah, arrownya ini kita parentkan ke pedal. Itu udah otomatis. Terus kita buat agak maju. Nah, jadi nanti kita ambil koordinat arrownya ini buat spawn aktor ballnya. Oke, di sini aku mau buat custom event nih.
custom itu apa, spawn ball, karena nanti kita bisa buat satu run lagi yaitu run ball. Jadi misalkan bola nyentuh run, dia nge-spawn bola baru lagi, jadi ada 2 bola nanti yang di sini. Kita bisa buat kayak gitu. Tadi mana tadi, telepon ini spawn ball itu apa, berarti di sini kita spawn aktor kelas, aktor yang akan kita spawn apa, yaitu ball. Ini masih error sebentar. Untuk transformnya kita berarti ini ambil errornya, kita get word transform. Nah, ini tinggal kita plug sini, udah, berarti kita udah punya spawn ball. Di sini kita perlu nambah sekuen lagi. Ketika permainan dimulai, bola di spawn, berarti di sini kita, oh kita belum buat itu ya, reference untuk karakternya. Ya kita buat sekalian aja di sini. Di sini kita paste to p battle pond karakter. Ini kita buat reference sekalian di sini. Ini promote, berarti ini battle pond. Terus kita ambil mana sih tadi, kita nyuruh spawn ball, berarti kita nyuruh player untuk spawn ball lah. Oh bukan player karakter, ada get player pawn. Oke, terus kita spawn ball, berarti kita nyuruh karakter untuk spawn bolanya. Oke, it's good. Oke, sebelum kita tadi buat untuk live nya, kita nyuruh player untuk spawn bolanya. Dan ketika di sini ada collision, ketika bola itu nyentuh sini, dia mati. Dead area, kita buka, ini collision kita, berarti dia mati. Ini nggak perlu, cuma buat ngecek. Cash to ball. Nah di sini ketika bola menyentuh dead areanya, kita destroy bolanya, dan terus kita perlu ngelakuin perhitungan masih tadi ini. Di sini kita crash lagi p game mode. Kita belum buat custom event di game mode nya. Kita belum buat custom event di game mode nya untuk kondisi ketika dia mati. Kita perlu buat ya, biar di sini nggak apa, custom event ketika dia dead. Berarti aku perlu buat variabel live max live apa ya, live aja lah, live dulu. Ini nanti dulu. Jadi di sini ketika kita mati, kita melakukan rule di sini. Update. Kita ngelakuin rule di sini. Rule-nya apa?
left, kita punya left kita dikurangi 1, kita set new life sama kayak score, dan di sini kita lanjut ke game over. Nanti ketika live itu kosong, sebentar, tadi kan bolanya hancur nih, ini bolanya hancur, berarti ketika mati, kita kasih delay dulu, kita kasih kondisi, kita kasih kondisi branch ketika nyawanya lebih besar atau sama dengan lebih besar daripada 0, berarti 1 2 3, kita kasih delay, terus kita spawn bola baru karena dia hancurkan, bolanya hilang, kita kasih bola baru, kita nyuruh player untuk nge-spawn bolanya. Bentar, spawn, enak buat custom event lagi sih sebenarnya sini untuk spawn, tapi nggak apa-apa lah. Sini kita nyuruh player, ini playernya, untuk spawn bola, kita kasih default nyawa nih, nyawanya 3 misalkan, kita coba, sudah. Nah, ini kita coba majuin dulu biar kelihatan. Oke. Ya udah berhasil. Yang spawn. Oke. Di sini kita belum masukin live kita ke UI. Berarti di sini untuk live yang angka kita klik bindingnya, kita rename live. Ini sama kayak spot. Kita copy, terus kita ambil live-nya. Oke, kita coba cek. Ini udah 1-0, game over. Kita udah buat untuk live oke, skor oke, tinggal break remaining ini nyusul. Nanti tak coba cari tahu gimana deteksi aktor di sub level. Nah, ini aku mau buat sekalian buat UI untuk ketika dead itu gimana, ketika live nya kosong dia game over gitu. Di sini aku mau buat UI baru, berarti kita buat dead tengah. Dead di sini isinya apa? Jadi ketika bola itu apa ya, ketika mati nanti akan ada tulisan bola akan spawn dalam 3 2 1 baru spawn gitu. Nah, di sini aku membuat 2 teks. Oke, 2 teks. Ntar 1 dulu aja. 1 tak kasihkan ke tengah 0 0. Sini 0,5. Dia udah ada di tengah. Size to content. Spawn in, ukurannya kita besarkan 50. Ini
kita duplikat ke bawah. Oke, nanti 3 2 1 baru spawn. Oke, berarti kita perlu nge-spawn ini ketika mati. Ketika dia dead, aku mau nge-spawn UI nya sebelum nge-spawn bal. Jadi sini kita create widget. Widgetnya apa? Dead. Ini tak promote sekalian ke variabel yaitu UI dead. Baru kita spawn. Spawnnya ntar kita coba dulu. Ketika mati dia keluar. Baik. Oh, belum kita add to viewport. Add viewport. Oke, dia udah mau keluar. Sekarang tinggal kita buat countdown perhitungan mundurnya ini. Countdownnya kita buatnya ini bisa pakai event tick, tapi aku tidak lah, jangan event tick, kita buat timer aja di sini. Jadi di sini aku mau buat timer, set timer by event. Timernya dia untuk setiap 1 detik. Kita loop. Masih error, belum ada custom eventnya. Buat custom event di sini untuk hasil triggernya berarti dead timer. Oke, eventnya ini berarti kita perlu satu variabel nih, satu variabel yaitu dead apa ya, time. Bisa ada timer ketika 1 detik dia berkurang. Defaultnya di sini tak kasih 3 berarti ya. Kita kasih 3 defaultnya, berkurang 1. Kita set dead timernya. Oke, berarti ini akan looping, berarti dia terus berhitung setiap 1 detik dia nge-trigger ini. Setiap 1 detik dia mengurangi dead timer ke 1, setiap 1 detik dikurangi ke 1 lagi. Nah, untuk nyetop ini berarti aku perlu kondisi di sini. Setelah ini tak buat kondisi ketika kita bisa ambil di sini atau ini juga bisa. Ketika dia kurang dari atau sama dengan 0, ketika udah 0 kita stop timernya. Di sini kita stop, apa ya, stopnya reset apa, nah, clear, bener gak sih clear? Nah nih, clear and invalidate timer by handle. Jadi ketika dia sudah 0 kita reset ini atau kita nonaktifkan. Sekarang kita coba masukin ke UI nya. Kita membuat ini, kita bind
sini kita cache game mode, kita ambil game mode-nya, game mode, get set timer. Oke, kita coba kalau mati. Oke, jadi sini jangan 0 deh, 1 aja. Oke, ketika kita udah 0 1 terus ke spawn bola. Belum ada. Oke, ketika kita udah kesini terus kita nge-spawn bolanya. Aku perlu ngilangin ininya dulu tapi 3 2 1 tak ilangin dulu UI nya. Jadi di sini UI dead, kita remove, kita ilangin UI nya, terus kita kasih delay bentar, misalnya gini, terus baru kita spawn bolanya. Kita coba kok 2 ya, lah kenapa belum? Udah bener remove. Hilang. Oke, nah di sini timernya belum kereset, belum balik, berarti aku butuh ngeset timernya. From parent, kita set di sini, kita set balik ke 3 timernya, ke 3. Oke, kita coba 3 2 1 spawn 3. Oke, udah. Dia nggak spawn lagi karena live-nya kosong. Nah di sini aku mau buat game over berarti. Nah aku buat widget satu lagi, itu widget game over. Kita save, ini sama, ini satu konten over. Game over 50. Aku mau buat tombol di sini, main lagi gitu misalkan. Kita buat tombol di bawahnya 0,5. Oke, aku mau buat tombol di bawahnya ini, tak kasih nama play game. Ini kita satu konten bisa ya, buttonnya satu konten. Oke, kita kasih warna hitam aja, sip.
Nah, di sini kita perlu buat satu rule lagi nih. Kita delete aja event tag-nya. Aku mau buat satu rule lagi, custom event game over. Game over. Ya, game overnya gimana? Kita create widget. Kita spawn game over. Kita buat reference lagi di sini UI game over. Baru kita masukkan ke viewport. Ya udah, berarti ketika game over kita nge-spawn UI game overnya. Nah, berarti di sini ketika left kita kosong, ini kita nge-trigger game over ini custom eventnya. Jadi di sini game over. Coba 3. Oke, 1. Oke, game over. Nah, ketika aku mau play again, aku mau reset semuanya dari left ke break. Ini break kita belum dapat solusinya, berarti aku mau reset ke leftnya. Kita play again, kita main lagi, kita left jadi 3 lagi misalkan. Di game over ini button play. Misal. Di sini button play, kita klik. Ketika kita klik, apa yang akan dilakukan? Yaitu reset. Aku perlu buat satu rule sih berarti. Satu rule reset. Jadi game over, kita up game mode, kita reset. Nah, resetnya itu seperti apa? Resetnya kita close ini dulu, berarti UI game over, kita remove from parent. Ya, kalau enggak, jangan di sini. Kan reset ini nanti bisa dipakai ke beberapa kondisi. Aku remove-nya tak di sini aja. Di sini aku remove from parent. Nah, di sini aku nggak perlu targetnya karena dia sendiri, game over itu sendiri. Di sini aku mau ngereset, berarti reset live-nya kita set ketiga, balik ketiga, dan aku mau ngereset total break. Jadi ketika udah dihancurin, dia game over, dia reset, dia balik ke break semula. Berarti di sini aku perlu kayak semacam ini. Kita unload dulu, kita copy dulu aja. Berarti kita di sini unload level by name. Level by name-nya ini kita kasih delay biar enggak crash. Kita kasih delay misal 0,1 0,5, baru kita load levelnya. Oke.
Oh ya, terus kita spawn bolanya. Jangan lupa nge-spawn bolanya. Nyuruh player buat nge-spawn bola. Spawn ball. Oke, udah. Kita coba. Oke, game over. Kita play again. Oke, good. Kita coba tes ke breaknya. Kita undurin. Coba undurin satu aja. Udah, kita matiin. Oke, sekali lagi. Oke, dia ngereset kedua. Oke, udah berhasil untuk game overnya. Materi kita hari ini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ya, skornya enggak. Nah, ya, untuk skor kemungkinan nggak direset ya. Tapi ketika mati dia bakal berkurang nanti. Kalau kalau skor direset kayaknya enggak deh. Enaknya direset nggak? History. Oh, maksimal pencapaian skor maksimalnya ya. Oh ya, bisa direset juga nggak apa-apa. Tinggal tinggal ini kita set aja skornya. Jadi di sini kita set ke 0 skornya untuk skor. Nah, ini masih belum jadi ketika kita mati skornya berkurang berapa gitu. Nanti kalau kalian mau custom gitu coba aja. Jadi ketika mati atau ketika mati skornya berkurang 1000. Tapi dengan kondisi kalau skornya 0 dia nggak berkurang sama sekali. Kalau misalkan skornya 0 dikurangi 1000 masa minus skornya. Iya kan? Ya, jadi untuk sementara materi kita sampai sini dulu. Nah, untuk aktornya tadi yang trouble, dan habis ini tak buatin video terpisah untuk bahas aktornya, apa, runnya. Jadi beda video nanti. Nah, di sini kan aku mau bahas dikit nih soal ini untuk kelasnya. Cuman nggak anu. Untuk timer ini biasanya dia masuk ke game game state. Karena game state itu apa? Dia di dalamnya isinya perhitungan waktu yang bisa diakses ke semua player. Misal skor yang bisa dilihat ke semua player itu masuknya ke game state biasanya. Nah, untuk spawn kayak gini dia masuknya ke HUD biasanya. Tapi ini semua tak komputer ke game mode dulu aja. Kita pelan-pelan kita ngenalin game state, player state, nanti HUD. Jadi mana yang masuk game state dan mana yang masuk masuk ke player state. Untuk sementara kita masukin ke game mode dulu. Awal kita kan numpuk di sini, kita udah mulai ngurangin, kita udah mulai manage ke game mode-nya. Tuh, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira?
untuk UI basicnya ini kita bisa sih spawn dead dan game over di sini bisa, jadi kita cuman perlu satu reference aja yaitu game HUD, tapi tak buat 3 gini nggak apa-apa lah. Kategori, ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Itu bisa buat kategori ya. Aman nih, aman ya, berarti untuk materi ini bisa dicoba untuk hari ini. Oh ini belum cek level, besok aja sekalian cek levelnya, moga aja nanti ada waktu buat ganti static mesh ini. Oh ya, ini untuk videonya tak close sampai sini. Selamat mencoba